Jurusan S1 Pendidikan Matematika IKIP Bali, S2 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha, dan S3 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Selain menjabat sebagai Rektor Kepala Universitas PGRI Mahasiswa Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai guru di SMK Rekayasa Denpasar dari tahun 2019 sampai 2016, guru di SMK Wira Harapan dari tahun 2011 sampai sekarang, tutor tatap muka Universitas Terbuka dari tahun 2018 sampai sekarang, tutor online Universitas Terbuka dari tahun 2019 sampai sekarang, ketua Yayasan Dwi Jasa Sastra dari tahun 2015 sampai 2019, owner toko alat tulis dari tahun 2017 sampai 2020, ketua Ethno Bali Foundation dari tahun 2020 sampai sekarang, founder Agrowisata Lebah Ethno Bali dari tahun 2020 sampai sekarang, sekretaris Lembaga Pengembang Akademik IKIP Negeri Bali dari tahun 2018 sampai 2020, ketua program studi matematika, pendidikan matematika dari tahun 2020 sampai 2022, ketua program studi PPG dari tahun 2022 sampai sekarang, pengajar diklat penguatan kepala sekolah dari tahun 2018, fasilitator sekolah juga dari tahun 2022 sampai sekarang, pengurus forum PPG Indonesia dari tahun 2023 sampai 2026, pengurus Rayon PPG Indonesia dari tahun 2023 sampai 2026. Selain itu, beliau juga pernah menjadi narasumber dan fasilitator pada beberapa seminar atau pelatihan. Untuk lebih lengkapnya mengenai beliau, Bapak Ibu bisa melihat dalam tampilan slide. Ya, jadi prestasi beliau sangat banyak. Bapak Ibu bisa lihat, sungguh luar biasa Bapak ini, Bapak Dr. Iwayan Sumaja SPD MPD. Selanjutnya, waktu kami serahkan pada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana semua, sehat? Ya, baik, sebelum saya mulai izinkan yang terkepangan dari umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketut Kartika selaku Kepala SMA Negeri 2 Sukawati. Begitu juga teman-teman dari komunitas belajar dari SMA Negeri 2 Sukawati yang sudah membuat kegiatan ini luar biasa sekali. Pesertanya setelah dicek 77 peserta, keren ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin ada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang hadir di siang hari ini, dan tentunya tidak lupa juga yang mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman terkait dengan tema yang sudah diusung oleh teman-teman kita di komunitas belajar SMA Negeri 2 Sukawati, yaitu penyusunan asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, namun sebelum menapak lebih jauh Bapak Ibu, kita coba ingat kembali tujuan kita menjadi seorang pendidik. Mohon izin Pak Kepala untuk langsung ke materi sambil ngobrol santai sama teman-teman kita nih. Untuk kegiatan ini saya mohon Bapak Ibu tidak usah terlalu tegang-tegang gitu ya, kita santai tapi ngena gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun yang akan berlangsung di dalam kegiatan ini, mohon responnya Bapak Ibu, respon di kolom chat ataupun respon secara langsung dan lain sebagainya. Dan rasanya di fitur Zoom ada banyak emoji Bapak Ibu ya. Nah, boleh nanti dimanfaatkan emoji tersebut. Kalau perasaannya sedang bahagia, nanti mungkin bisa disampaikan perasaan bahagia dengan emoji bahagia. Atau kalau ada plus tepuk tangan, silahkan disampaikan dengan plus tepuk tangan. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga meskipun secara tatap muka, mohon dicek masuk suara yang jelas Bapak Ibu. Khawatir yang ngomong lebih jauh tapi nggak masuk suaranya. Masuk ya? Jelas Bapak. Ya, oke, baik, terima kasih. Ini suara yang bagus soalnya gitu, biar bagus terdengarnya gitu. Ya, nih nanti kalau
Iya, Kang Yang. Nanti kalau ada perasaan yang sedang bahagia, buat emoji bahagianya gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya share screen gitu, tentunya kita menjadi guru sudah lama Pak Tunggu yang mendampingi anak-anak gitu. Tadi juga demikian disampaikan, sempat menjadi guru di beberapa sekolah yang ada di Denpasar maupun Bandung gitu. Tapi sekolahnya di SMK. Nah, yang cek peserta di sini juga ada di teman-teman SMK ada, SMA ada, SMP ada, beragam. Nah, luar biasa. Tidak hanya di SMA Negeri 2 Sukawati saja, Belah Batu juga ada, yang cek tadi SMA 1 Gianyar ada, SMA 1 Ubud ada gitu nih. SMP Negeri 2 Denpasar ada. Nah, artinya kan sudah tersebar dengan luas sekali. Nah, luar biasa tepuk tangan Bapak Ibu untuk panitia yang sudah merencanakan kegiatan ini. Kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara sudah pernah menyatakan ya, tujuan pendidikan, yaitu yang pertama adalah Hemamayu Hayuning Sarira. Nah, itu mungkin bahasa Jawanya Pak Ibu. Saya coba berbahasa Jawa meskipun orang Bali kita nih mungkin agak mentok nanti logatnya. Hemamayu Hayuning Sarira. Nah, di mana Bapak pendidikan kita sudah merancang pendidikan tersebut, mereka harus bisa membahagiakan dirinya sendiri. Jadi anak-anak kita akan arahkan bagaimana membahagiakan diri sendiri. Kalau sudah bahagia diri sendiri, barulah kita bisa menapak ke Hemamayu Hayuning Bungsu. Nah, di mana Hemamayu Hayuning Bungsu itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, anak-anak kita setelah membahagiakan diri sendiri, barulah mereka bisa membahagiakan bangsanya atau bangsa Indonesia ini. Nah, kalau lebih kecilnya bisa membahagiakan orang lain, kayak gitu mungkin istilahnya Pak Ibu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, barulah menapak pada kalau bangsanya sudah bahagia, bangsanya sudah sejahtera, barulah mereka bisa membahagiakan dunia atau alam semesta ini, yang dengan bahasa Jawanya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan Hemamayu Hayuning Bawono, itu Bapak Ibu. Nah, hal ini juga sering sekali kita dengar gitu, kita sudah lakukan bahkan Bapak Ibu kalau melakukan penerbangan gitu, biasa di dalam pesawat pramugari yang cantik dan ganteng itu pasti menyampaikan, pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum memakaikan masker atau memakaikan masker orang lain. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Kita disuruh untuk membahagiakan diri kita, menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, barulah kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Inilah yang kita jadikan landasan di dalam dunia pendidikan, nah, sehingga anak-anak tersebut bisa membahagiakan dirinya sendiri. Mohon izin saya mau share screen. Oh, bisa. Oke, boleh dicek Bapak Ibu sudah terlihat share screen-nya? Sampun Bapak Ibu ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Iwayan Sumandio dan Bapak Ibu ya. Terus untuk gelar itu diperoleh dari pendidikan sudah juga disampaikan Bapak Ibu. Kalau memerlukan email, ini email yang iwayansumandio@gmail.com, nomor HP juga sudah ada. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu mau berkoordinasi, baik koordinasi tentang pembelajaran maupun asesmen, kurikulum, ataupun kalau mau bertanya tentang pendidikan profesi guru. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang belum memperoleh sertifikat pendidik, ya, bisa silahkan disampaikan, boleh ditanyakan ke pihak Bapak Ibu. Karena memang kebetulan saat ini saya ditugaskan oleh Rektor Universitas PGRI Mahadewantara Indonesia untuk mengelola program studi PPG yang saat ini sudah ada 7 bidang studi, yaitu seni budaya, bimbingan konseling, matematika, bahasa Indonesia, biologi, sejarah, ekonomi. Dan Pak Ibu nih, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum tersertifikasi segera dipanggil, sehingga dipanggil untuk sertifikasi Bapak Ibu ya, bukan untuk dipanggil yang lain, dipanggil untuk sertifikasi sehingga cepat mendapatkan gelar sebagai guru profesional Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, tidak hanya asesmen, ini kan berkaitan adanya pembelajaran, tentunya ada asesmen. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, saya mempunyai satu kasus. Nah, ini mungkin sering dialami oleh teman-teman, bahkan Bapak Ibu. Kasusnya berbunyi seperti ini. Bu Atri telah mengajar di SMA selama bertahun-tahun, sudah lama menjadi guru. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti pelatihan. Nah, misalnya jadi waka, jadi pembina OSIS dan lain sebagainya. Karena materi di mata pelajaran yang diampu tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja untuk siswa yang baru tanpa penyesuaian terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun lalu agar menghemat waktu. Nah, jadi pada intinya Pak Ibu, Bu Atri ini mengajar dari tahun ke tahun, sudah lama jadi guru, tapi beliau juga ditugaskan sebagai waka, sebagai pembina OSIS, bahkan tugas-tugas yang lain mungkin seperti itu Pak Ibu, sehingga padat sekali. Dan beliau juga aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga beliau tidak melakukan perubahan terhadap apapun perangkat ajar yang mereka atau Bu Atri yang akan terapkan, hanya mengulang apa yang sudah dilakukan tahun lalu tanpa penyesuaian apapun agar waktunya hemat, karena Bu Atri sangat sibuk. Oke. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri tersebut? Silahkan Bapak Ibu, saya berikan waktu kurang lebih 2 menit lah untuk menuliskan di kolom chat. Mohon keadukannya Bapak Ibu ya. Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri ini? Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, ternyata ada teman-teman kita dari luar Pulau Bali Bapak Ibu. Kita sapa dulu nih, Heribertus Yanto Darwin. Bapak, tadi suaranya agak terputus, mungkin bisa diulang sekali lagi. Oke. Supaya teman-teman yang baru bergabung bisa. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Ya Bapak Ibu, tadi yang sudah sampaikan satu kasus gitu ya Bapak Ibu. Sekarang sudah jelas lagi? Yang sampaikan satu kasus di mana Bu Atri adalah seorang guru dari SMA yang sudah bertahun-tahun mengajar. Dan beliau juga ditugaskan untuk membantu kepala sekolah untuk kegiatan administrasi dan lain sebagainya. Beliau juga aktif di dalam melakukan pelatihan. Karena materi pelajarannya yang diampu tidak berubah, sehingga beliau untuk memutuskan untuk menggunakan rancangan pelajaran tahun lalu saja tanpa penyesuaian apapun, sehingga dan juga tidak melakukan refleksi apapun. Jadi tinggal diulang itu saja. Nah, dari kasus ini bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya, ini sudah ada Bapak Ibu yang sudah angkat tangan. Bapak Gusti Bagus Gending. Nih, dulu Bapak. Masih unmute, boleh diaktifkan. Izin apakah suara saya? Masih unmute lagi, tadi sudah masuk. Yang sudah terdengar Bapak Gusti Bagus akan menyampaikan kita apa? Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang terkait kasus tadi itu kan dinyatakan Bapak Ibu tersebut menggunakan rancangan pembelajaran yang lalu. Menurut saya itu tidak boleh Pak ya. Sebaiknya tidak dilakukan karena karakteristik siswa terdahulu tidak akan siswa dengan karakteristik siswa yang sekarang seperti itu. Yang pertama dengan tidak menggunakan karakteristik siswa yang berbeda itu, siswa yang sekarang kan kita tidak bisa bagikan. Hanya untuk merencanakan pembelajaran yang sekarang itu kita harus mengadakan asesmen awal dulu dan rancangan pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat ini itu sesuai dengan kebutuhan dari itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus. Nah, artinya menurut pendapatnya Pak Bagus tidak boleh seperti itu, ya kan?
Oke, silakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Siapa silakan. Atau di kolom chat sudah ada nih. Nah, ini ada Pak Dewo Alik. Nah, saya bacakan Pak Ibu nih. Kita dengar sama-sama. Menurut pendapat saya, tidak efektif karena mengetahui karakteristik siswa itu penting. Karena setiap siswa punya karakter siswa yang berbeda, maka perlu penyesuaian dengan situasi pembelajaran dengan siswa yang baru. Nah, Pak Dewo Alik juga menyampaikan hal yang sama. Perlu menyesuaikan dengan hal yang baru. Oke, nih. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Nah, tadi. Sebentar Bapak Ibu yang share screen ulang. Ya, dari dua pendapat sudah menyampaikan bahwa pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Atri belum sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka karena tidak ada penyesuaian apapun. Ya, oke, nanti kita coba diskusikan kembali. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan coba merefleksikan apa saja hal yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran maupun asesmen Bapak Ibu. Dan kira-kira apa kendala yang sudah kita temui di dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen tersebut. Mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat dulu. Atau kalau tidak mau berbicara, boleh di kolom chat dituliskan Bapak Ibu biar tidak kosong chatnya. Tuliskan di sana saja, nggak jadi masalah. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja hal yang perlu dipertimbangkan di dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, kira-kira hal apa? Setelah itu, apa kendala yang selama ini sudah kita temui dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen itu Bapak Ibu? Terus. Wah, ini masih ini nih. Mungkin jam-jam mengantuk nih Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, kalau belum dijawab saya lanjut dulu Bapak Ibu. Saya lanjut dulu. Nanti pada akhir sesi webinar ini diharapkan Bapak Ibu bisa memahami dan bisa memahami bersama-sama bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen tersebut, bagaimana merancang pembelajaran dan asesmen, pelaksanaannya terdiferensiasi dan asesmennya bagaimana Bapak Ibu, pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen, tentunya yang terakhir kita bisa melakukan refleksi dan tindak lanjut bersama-sama. Nah, sehingga untuk tahun depan kita bisa melakukan refleksi bahwa ini yang sudah bagus tahun ini yang belum, ini yang perlu kita tingkatkan. Pertama kita coba diskusikan dulu terkait dengan prinsip pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ya, prinsip pembelajaran. Tentunya prinsip pembelajaran itu harus relevan sesuai dengan kontekstual ataupun karakteristik di mana siswa itu berada. Dan pembelajaran juga harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi tidak melulu hanya bisa menjawab soal, bisa menyelesaikan permasalahan, ya sudah selesai, tidak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga harus berkelanjutan dari proses pembelajaran tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu, proses pembelajaran juga mendukung pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tentunya karakter juga harus meningkat sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Dan pembelajaran juga dirancang dan dilaksanakan membangun kapasitas menjadi pembelajar semangat hayat. Nah, artinya apa Pak Ibu? Siswa itu kita belajarkan agar mereka terus penasaran, mereka terus belajar dan belajar, tidak berhenti hanya sekedar menjawab soal saja. Dan pembelajaran juga yang dirancang mempertimbangkan tahap perkembangan, tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dan lain sebagainya.
Bagaimana contohnya? Nah, ini mungkin hal yang penting Bapak Ibu. Bagaimana contohnya? Contoh dari pembelajaran tersebut. Contoh dari pembelajaran tersebut, bagaimana contohnya? Misalnya yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan serta mencerminkan karakteristik perkembangan peserta didik tersebut. Misalnya, gitu, Pak Ibu, bagaimana kita mengimplementasikan? Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pendidik atau kita selaku guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik tersebut dan pencapaian sebelumnya seperti apa. Misalnya melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi dengan kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket melalui Google Form yang kita sebarkan atau metode yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah pendidik merancang atau memilih alur tujuan pelajaran yang sesuai dengan tahapan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Nah, itu harapannya Pak Ibu. Di dalam merancang pembelajaran, jadi kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang kedua, yang nomor B, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Misalnya pada awal tahun pelajaran juga pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik sebelumnya, yang sama seperti tadi. Pendidik merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang ketiga, sama juga pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka itu menjadi penasaran. Dan yang nomor 3 dan nomor C, pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter. Pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran. Nah, tidak hanya metode ceramah, bahkan dikombinasikan. Nah, belum tentu juga Pak Ibu anak-anak tersebut tidak menyukai metode ceramah. Ada juga beberapa anak-anak kita yang memang familiar dengan metode ceramah, tapi kita kombinasikan. Misalnya dengan pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis project, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Itu misalnya Pak Ibu. Pendidik juga selalu melakukan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan sebagai inspirasi positif bagi peserta didiknya. Artinya guru sebagai contoh, guru sebagai role modelnya anak-anak. Pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila, memberikan umpan balik atau apresiasi maupun koreksi kepada anak-anak kita. Yang nomor D atau nomor 4, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua atau komunitas mitra. Pendidik menyelenggarakan pembelajaran kebutuhan yang dikaitkan dengan dunia nyata, dan itu harapnya Pak Ibu, apalagi di daerah Gianyar Pak Ibu ya, yang terkenal dengan seninya, dan kalau sudah ngomongkan Gianyar pasti di pikiran kita pasti seni, Pak Ibu. Nah, itu dikaitkan dengan proses pembelajaran kita. Pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi terencana, terukur, terpadu, dan produktif. Dan pendidik juga melibatkan orang tua di dalam proses belajarnya dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Oke. Nah, ini juga menarik, ini yang nomor terakhir ini. Nah, misalnya di pelajaran biologi, misalnya biologi. Nah, coba kita tugaskan anak-anak kita untuk memijit atau memijat orang tua yang ada di rumah, misalnya kakek, nenek, ataupun bapak atau ibunya mereka. Nah, di sana kan ada pelajaran saraf gitu. Salah satunya contoh seperti itu. Nah, mungkin untuk pelajaran yang lain kita sesuaikan nanti seperti apa contohnya, sehingga orang tua tersebut terlibat dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pendidik harus selalu memotivasi bahwa anak-anak menyadari masa depannya seperti apa, arahnya seperti apa. Dan pendidik juga melibatkan peserta didik dalam mencari solusi permasalahan di keseharian sesuai dengan tahapan belajarnya. Dan yang berikutnya adalah pendidik memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter kompetensi sebagai warga dunia di masa depan. Nah, itulah profil 5 itu Bapak Ibu bukan melulu hanya berorientasi pada produk, tapi yang paling diutamakan adalah orientasinya bagaimana proses mereka menyelesaikan
proyek yang sudah kita berikan atau tanamkan gitu. Nah itulah prinsip pembelajaran. Nah kita lanjutkan lagi ke prinsip asesmennya Bapak Ibu. Juga ada 5 prinsip di dalam asesmen. Asesmen itu merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran dan penyelesaian informasi yang secara holistik, secara menyeluruh Bapak Ibu, sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik maupun orang tua, agar memandu mereka dalam menentukan strategi pelajaran yang selanjutnya. Yang berikutnya Pak Ibu, asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya. Dan yang berikutnya lagi, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable Pak Ibu. Laporan kemajuannya dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang akan datang. Contohnya seperti apa gitu. Misalnya kalau prinsip yang pertama Bapak Ibu, asesmen merupakan bagian terpadu untuk pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan anak-anak kita. Pendidik juga merancang pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Dan pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan atau menstimulus pola pikir bertumbuhnya anak-anak kita. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik waktu. Nah, misalnya pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merancang asesmen. Pendidik juga menggunakan beragam teknik asesmen yang ada. Apa saja bentuk-bentuk teknik asesmen nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Asesmen juga dirancang secara adil, profesional, valid, dan juga hasilnya harus dapat dipercaya baik. Nah, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Nah, kan itu tujuannya Pak Ibu nih. Di awal kita sampaikan, oh ini loh tujuannya seperti ini. Pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen tersebut. Pendidik juga menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Sedangkan yang nomor 4, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, tentunya kita sudah membuat raport, adanya raport pendidikan dan raport yang diberikan ke anak-anak, pasti sudah informatif. Pendidik menyusun lapor kemajuan secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik tersebut maupun orang tua. Pendidik juga memberikan umpan balik secara berkala kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir dari prinsip asesmen tersebut, contohnya Pak Ibu, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua sebagai bahan refleksi dan menguatkan mutu pembelajaran. Pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi dari hasil asesmen tersebut. Nah, ini juga sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing Pak Ibu, bahwa kenapa anak kita bisa mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan yang sudah kita tetapkan. Pendidik juga menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang berjalan baik di area yang perlu diperbaiki yang mana. Pendidik juga memberikan umpan balik secara berkala kepada anak-anak kita. Itulah Bapak Ibu dari prinsip-prinsip asesmen yang ada. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini tidak perlu dijawab dulu nih, nanti saja sekalian jawabannya. Perancang pembelajaran dan asesmen, bagaimana alurnya? Tentunya sebelum kita merancang pembelajaran, kita juga harus memahami CP dulu. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya. Fase sebelum menjadi bahan pembelajaran sebagai pertimbangan untuk merumuskan tujuan tersebut. Dan yang kedua, setelah kita memahami CP, barulah kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di mana di dalam tujuan pembelajaran itu ada 2 hal utama yang harus kita rumuskan. Yaitu pertama adalah kompetensi atau kemampuannya anak-anak. Yang berikutnya adalah ruang lingkup materi atau konten yang harus dikuasai oleh anak-anak tersebut. Jadi ada 2 hal di CP yang kita analisa, kompetensi dan konten. Dan Bapak Ibu,
Yang berikutnya barulah kita menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Nah, jika kita sudah memahami CP, kita sudah menyusun tujuan pembelajaran, kompetensinya apa, kontennya apa. Nah, barulah kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, apa itu alur tujuan pembelajaran? Itu merupakan langkah-langkah untuk menentukan CP tersebut. Nah, barulah setelah kita menentukan alur tujuan pembelajaran, merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Rencana pembelajaran dan asesmen itu kita gunakan untuk memandu kita di dalam kelas, melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas kita, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, di slide saya banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu ya, untuk menjadikan bahan refleksi kita bersama-sama. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang capaian pembelajaran, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang lakukan untuk memahami capaian pembelajaran, bagaimana cara Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Karena ini sudah berjalan kurikulum merdekanya, kalau tidak salah selama hampir 3 tahun sudah berjalan Pak Ibu. Jadinya Bapak Ibu sudah familiar dengan hal ini. Nah Bapak Ibu, dalam memahami CP pembelajaran itu kita membeda-bedakan, kan ada banyak di sana ya, ada yang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu kita pilih sesuai dengan jenjang kita. Itu karena ada di dalam satu permen. Coba itu. CP pembelajaran itu banyak merujuk kepada teori konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design itu Bapak Ibu. Nah, apa itu understanding by design? Silakan Bapak Ibu cari literasinya atau cari referensinya lebih banyak lagi. Nah, ini contohnya di yang PAUD. Secara umum ini kan yang khusus saja disampaikan. Secara umum kan kita sudah mengetahuinya. Pada CP kita ada di SMA, SMP sesuai dengan di mana satuan pendidikan kita. Terbaik. Nah, saya fokus pada di slide yang kiri saya, Pak Ibu. Di kiri saya nih, kalau kanan itu kan yang khusus di kiri saya. Penulisan tujuan pembelajaran itu sebaiknya memuat 2 komponen. Nah, ini tadi sudah kita diskusikan. Dalam menuliskan tujuan pembelajaran harus ada kompetensi, harus juga ada konten atau ruang lingkup materi. Ada beberapa alternatif untuk menuliskan tujuan pembelajaran. Alternatif pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Dan kita langsung pilih. Terus alternatif kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi apa yang hendak dicapai di dalam capaian pembelajaran tersebut. Setelah itu barulah kita menganalisis lingkup materi atau konten yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, jadi kita analisis terlebih dulu, barulah kita rumuskan tujuan melalui lintas elemen CP. Jadi pada prinsipnya dalam menuliskan tujuan pembelajaran ada 2 yang harus kita ketahui, kompetensi dan konten. Ini contoh di PAUD, saya tidak diskusikan banyak lagi, katanya Pak Ibu. Nih. Nah, sedangkan di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu, itu kita harus mengamati dari 2 hal atau dari 2 sisi. Misalnya pengembangan alur tujuan pembelajarannya dari konkret ke abstrak, dari pengurutan yang dari konkret ke pengurutan abstrak. Nah, itulah alur tujuan, kan merupakan urutan, bukan disederhanakan tapi urutan Bapak Ibu. Terus pengurutan secara deduktif, konten yang bersifat umum ke konten yang spesifik juga boleh, dari mudah yang ke sulit. Pengurutnya secara hierarki, konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks, itu boleh dilakukan Pak Ibu. Pengurutan prosedural, mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahap selanjutnya. Dan tentunya scaffolding, yaitu pengurutan meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Nah, itu Pak Ibu, di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran dari konkret ke abstrak, dari umum ke spesifik, dari mudah ke yang sulit, dan seterusnya. Ini juga sering terjadi miskonsepsi di lapangan Bapak Ibu. Narasi atau rumusan ATP berbeda dengan narasi atau rumusan TP.
ATP adalah turunan atau indikator dari TP. Nah, itu Pak Ibu ya. ATP adalah turunan atau indikator dari TP. Inilah miskonsepsi. Tidak benar itu Pak Ibu. Nah, tidak benar. Yang benar itu adalah ATP tidak berbeda narasi atau rumusan dari TP. ATP adalah tujuan pembelajaran yang diurutkan secara logis, bukan tujuan yang lebih kecil dari TP atau indikator dari TP, tapi diurutkan secara logis seperti tadi, baik dari yang umum ke yang khusus, dari yang konkret ke yang abstrak dan lain sebagainya. Yaitu untuk di pembelajaran. Nah, tentunya dalam merencanakan pembelajaran terdapat RPP. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, yang sebelumnya kita sebut dengan RPP di kurikulum 2013. Sekarang di kurikulum Merdeka adalah modul ajar. Adapun komponen minimumnya, ada komponen minimumnya. Kalau RPP kemarin adanya tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen. Sekarang kalau di modul ajar Bapak Ibu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada rencana asesmen juga, ada rencana asesmen di awal pembelajaran, ada juga rencana asesmen di akhir pembelajaran, dan ada juga media pembelajaran yang digunakan. Jadi lebih lengkap dia di modul. Nah, bagaimana merancang atau apa itu asesmen berdasarkan fungsinya? Nah, tadi juga sudah disampaikan, ada asesmen awal, ada asesmen sumatif. Kalau di asesmen awal pembelajaran itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dan untuk mempelajari materi ajar dan capaian tujuan pelajaran yang direncanakan, ditujukan kepada guru dalam merencanakan pembelajaran. Dalam studi atau satuan pendidikan khusus, asesmen ini lebih dikenal dengan asesmen diagnostik. Itu kalau di SLB Bapak Ibu. Dalam satuan pendidikan khusus, asesmen ini dikenal dengan asesmen diagnostik. Sedangkan kita di sekolah umum itu dikenal dengan asesmen awal pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Karena asesmen diagnostik itu dia nanti akan bersifat lebih spesifik untuk mengetahui kebutuhan belajar anak-anak kita. Itu biasanya di SLB. Terus asesmen formatif juga dilakukan saat proses pembelajaran itu berlangsung, di mana asesmen formatif ini digunakan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Nah, biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah-tengah kegiatan pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir pembelajaran. Itu asesmen formatif. Jadi asesmen formatif saja ada 2 yang harus kita terapkan di sekolah. Di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Berikutnya barulah ada asesmen sumatif. Nah, di mana asesmen sumatif ini yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan dari satuan pendidikan. Nah, ini merupakan suatu kesepakatan kapan akan melaksanakan asesmen sumatif seperti itu Bapak Ibu. Bisa dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Itu merupakan kesepakatan. Nah Bapak Ibu, setelah kita mengetahui asesmen formatif dan sumatif, barulah kita melihat bagaimana sih jenis-jenis asesmen tersebut. Ini merupakan inspirasi saja Bapak Ibu ya, tidak harus mutlak seperti ini. Kalau Bapak Ibu mempunyai ide yang lebih menarik lagi, dipersilahkan itu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh saja. Misalnya asesmen formatif ataupun sumatif yang kita gunakanlah rubrik. Nah, pedoman yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik kita, sehingga dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Nah, itu adalah rubrik. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memutuskan atau memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak. Rubrik juga merupakan capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai yang terbaik. Nah, itu adalah
salah satu contoh asesmen yang bisa digunakan baik di formatif ataupun sumatif. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, checklist. Misalnya daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, dan atau elemen yang dituju. Bapak Ibu, itu checklist. Berikutnya contoh asesmen lagi, catatan anekdot atau catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol disertai latar belakang kejadian hasil analisis atau observasi yang dilakukan. Dan yang keempat adalah grafik perkembangan atau continue, grafik atau infografik yang menggambarkan tahap berkembangnya belajar. Itu Bapak Ibu, itu contoh atau inspirasi dari asesmen. Nah, berikutnya barulah inspirasi dari asesmen yang kedua. Nah, kalau tadi kan masih bersifat sudah pernah kita lakukan, atau mungkin namanya kita belum tahu. Yang berikutnya observasi. Observasi itu juga merupakan asesmen Bapak Ibu, baik bisa diterapkan dalam formatif maupun sumatif. Ini fungsinya adalah penilaian peserta didik dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah sering lakukan di kelas. Kita mengamati siswa A aktif, siswa B aktif, siswa C juga aktif. Nah, itu mungkin kita bisa amati. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Nah, secara umum misalnya kita simpulkan sudah aktif. Atau per individu Bapak Ibu sudah pasti mengetahui anak-anak kita. Observasi dapat dilakukan dengan dalam tugas ataupun aktivitas rutin atau harian. Sudah sering kita lakukan. Nah, terus Bapak Ibu, proyek. Kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Nah, ini mungkin ada banyak atau beberapa mata pelajaran yang sudah menerapkan asesmen ini, proyek ini. Misalnya di fisika mungkin, atau di seni budaya mungkin ya, membuat proyek Bapak Ibu. Ataupun pelajaran yang lain. Terus yang berikutnya adalah kinerja. Asesmen kinerja, penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja juga dapat berupa praktek, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Nah, terbaik. Nah, pasti ada Bapak Ibu yang sudah, silakan tampil ke depan. Itu merupakan salah satu dari asesmen kinerja. Beberapa dari asesmen kinerja Bapak Ibu. Nah, ini yang paling sering kita lakukan, kan tes tertulis Bapak Ibu ya. Ini yang paling sering kita lakukan. Tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Nah, tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, urian, ataupun bentuk-bentuk tes tulis lainnya. Nah, ini yang paling sering kita lakukan di sekolah. Padahal Bapak Ibu juga sudah melakukan observasi. Pasti juga sering melakukan observasi di kelas Bapak Ibu. Nah, oke. Itulah inspirasi dari asesmen formatif maupun sumatif. Nah, kalau kekasan, nah ini mungkin untuk di teman-teman SMK, gitu kan? SMK asesmen praktek lapangan, adanya PKL, adanya uji kompetensi kejuruan atau uji unit kompetensi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di kesetaraan, gitu, adanya asesmen mata pelajaran keterampilan dalam bentuk observasi, demonstrasi, tes tulis, tes lisan, dan lain sebagainya. Kalau asesmen di pendidikan khusus itu asesmen cenderung lebih beragam karena perlu pendekatan individual. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di teman-teman kita yang mengajar di SLB, satu kelas memang muridnya sedikit gitu. Misalnya muridnya satu kelas itu ada 4 orang. Nah, tapi dari 4 orang itu cara mengajarnya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, berbeda-beda. Nah, sehingga dari 4 orang itu bisa menjadi 2 kelas di tempat kita, ada di jenjang SMP maupun SMA yang secara umum gitu. Nih, ada juga miskonsepsi di dalam penyusunan asesmen Bapak Ibu. Asesmen digunakan atau asesmen formatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Nah, itu merupakan miskonsepsi, hal yang tidak benar Bapak Ibu. Nih. Terus asesmen formatif harus menggunakan rubrik dan berbentuk tes tertulis. Ini dipatok harus rubrik dan bentuk tes tertulis. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang miskonsepsi. Asesmen formatif harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, kalau
Yang nomor 3 ini tidak mungkin Bapak Ibu ya seluruh instrumen itu kita gunakan. Palingan 1 atau 2 saja sudah maksimal kelihatan diferensiasi itu Bapak Ibu. Jadi yang benar itu Bapak Ibu, asesmen formatif digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik kita. Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik. Nah, tidak hanya satu, tapi dapat digunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik. Asesmen formatif tidak harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan. Saat kapan menggunakan observasi, saat kapan menggunakan teks tertulis, saat kapan menggunakan proyek, itu misalnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Terus yang berikutnya miskonsepsi asesmen sumatif. Nah, tadi kan asesmen formatifnya, sekarang miskonsepsi asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Asesmen sumatif harus berbentuk tes tertulis. Nah, ini merupakan suatu miskonsepsi Bapak Ibu. Asesmen sumatif harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang sempit. Misalnya jam dan hari seperti UTS dan UAS. Hasil dari asesmen sumatif harus berupa angka. Nah, ini juga merupakan suatu miskonsepsi. Tidak harus selalu merupakan angka. Nah, sedangkan jawaban dari miskonsepsi tersebut adalah asesmen sumatif dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik. Nah, sama halnya dengan asesmen formatif, tidak hanya satu tes tertulis saja. Asesmen sumatif dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lebih panjang, seperti 1 pekan atau lebih pada akhir proses pembelajaran, dan dilakukan sekaligus 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan. Misalnya dilakukan seperti 1 pekan ataupun lebih dari akhir proses pembelajaran tersebut. Yang berikutnya, asesmen dari hasil sumatif dapat berupa deskripsi dari tujuan pembelajaran yang dicapai. Jadi tidak harus berupa angka, tapi juga berupa deskripsi. Jika berupa angka, maka perlu ditetapkan, dijelaskan maknanya. Misalnya mendapatkan angka 80. Apa itu arti 80? Nah, ini sudah pasti di raport kita sudah dijelaskan seperti itu. Nah, saya yakin itu Pak Ibu. Oke. Itulah dari miskonsepsi pembelajaran maupun asesmen. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi dan asesmen. Nah, bagaimana baru kita akan lanjutkan ke pengelolaan dan refleksi. Tentang asesmen awal. Nah, dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi perlu melakukan asesmen awal. Tadi juga sudah disampaikan bahwa asesmen awal itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik kita, dan hasilnya kita gunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian peserta didik tersebut. Nah, misalnya contoh kecilnya saja Pak Ibu, misalnya baru awal pembelajaran kita coba melakukan pendekatan atau wawancara kepada anak-anak kita. Anak-anak lebih senang belajar Bapak menjelaskan atau memberikan proyek atau belajar kelompok misalnya. Salah satu itu Pak Ibu ya, itu juga merupakan asesmen awal. Jadi kalau misalnya anak-anak itu menjawab lebih banyak, Bapak menjelaskan, ya harus kita juga sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ada contohnya Pak Ibu bagaimana. Selain ini ada contohnya. Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan peserta didik untuk mempelajari sebuah kompetensi dari materi ajar yang dirancang, untuk membantu guru merancang atau membuat penyesuaian dengan penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan dapat dilakukan secara natural, seperti diskusi, seperti kegiatan permainan, kuis sederhana, atau dapat juga dilihat dari hasil asesmen sebelumnya untuk kompetensi prasyarat. Nah, itu Pak Ibu. Jadi tidak perlu berat-berat untuk asesmen awal ini. Asesmen awal ini kan kita gunakan untuk apa sih harus kita lakukan. Tidak harus berupa tes, benar Pak Ibu. Harus berupa tes. Bisa saja kemampuannya atau gaya belajarnya dan lain sebagainya. Apa saja yang dapat didiferensiasikan? Nah, ini sudah sering sekali, banyak sekali yang sudah menyampaikan katanya.
Apa yang harus kita diferensiasikan? Nah, yang pertama mungkin kita diferensiasikan konten atau materi yang akan diajarkan. Bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan, dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait dengan materi. Bagi siswa yang cukup mahir, dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir, dapat diberikan pengayaan. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang dapat didiferensiasikan di dalam konten itu. Terus apa yang dapat didiferensiasikan dalam proses pembelajaran dalam bentuk pendampingan dapat didiferensiasikan sesuai dengan kesiapan peserta didik. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir, nah itu kan ada 3 ya Bapak Ibu. Bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan pendidik perlu mengajarkan langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat diawali dengan modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri. Praktek dan peninjauan ulang atau review bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sudah sangat mahir tersebut. Jadi ada 3 yang dapat kita diferensiasikan. Untuk anak yang memang perlukan bimbingan, jadi kita harus membimbingnya. Sedangkan anak yang cukup mahir, jadi kita berikan beberapa modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anak-anak kita yang sudah mahir, itu kita berikan beberapa pernyataan pemantik, setelah itu kita berikan tugas mandiri dan pengayaan tentunya. Terus diferensiasi produk, apa yang perlu didiferensiasikan dalam produk? Nah, misalnya diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contoh, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan, ada 3 Pak Ibu ya. Bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti dari materi. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Itu Pak Ibu. Jadi ada 3 jenis anak-anak kita yang ada di kelas kita. Ada yang memerlukan bimbingan, ada yang cukup mahir, bahkan ada yang sudah mahir. Itu contohnya seperti itu. Mungkin ada contoh yang lain lagi, silakan nanti boleh Pak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini ya Pak Ibu contoh misalnya berdasarkan asesmen awal gitu. Berdasarkan asesmen awal ada 3 hal yang sudah ditemukan. Misalnya, pertama, mayoritas peserta didik dapat memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Nah, ini misalnya di pembelajaran SMP ya Pak Ibu. Beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar tersebut. Beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Nah, artinya ada 3 anak-anak kita di sini dengan kesiapan belajar ada 3. Kesiapan belajar pertama, mayoritas atau sebagian besar anak-anak kita sudah memahami. Kesiapan belajar kedua, beberapa sudah memahami namun belum lancar. Dan yang ketiga, beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Jadi lebih banyak yang belum. Treatment apa yang kita berikan Bapak Ibu? Jadi pembelajaran terdiferensiasi bisa kita terapkan. Misalnya kalau kesiapan belajarnya mayoritas peserta didik telah memahami kesiapan keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar tersebut. Jadi mayoritas sudah sebagian besar anak-anak mampu. Jadi pembelajaran kita bisa berikan peserta didik mengajarkan soal-soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa kerjaan masing-masing. Nah, itu. Ini yang terdiferensiasi inilah yang kita berikan. Terus beberapa peserta didik itu kita berikan treatment. Ini hampir sama dengan yang kedua dan ketiga Pak Ibu ya. Treatment kita berikan, pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Setelah kita jelaskan, peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung keliling dan bangun datar menggunakan bantuan benda-benda konkret. Dan jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada 3 teman sebelum pertanyaan langsung kepada pendidik. Nah, jadi temannya lah dulu untuk bertanya kepada gurunya. Atau guru akan selalu mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi. Nah, jadi teman-teman
guru nanti mendampingi kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu contoh pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu mempunyai praktek baik yang lain lagi, silahkan nanti boleh disampaikan atau disesuaikan nanti Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini sangat baik sekali di sekolah masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Oke. Jadi Bapak Ibu, pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen. Nah, ini tentunya hasil asesmen kita sudah kelola dengan baik, kita setor ke wali kelas, kan itu prosesnya Pak Ibu ya. Setelah wali kelas mengetahui, barulah direkap dan keluarlah rapor yang kita bagikan kepada anak-anak kita. Dalam mengelola hasil asesmen dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran itu dapat dilakukan Bapak Ibu, tentunya secara periodik dan tentunya bertahap sehingga tidak menumpuk di akhir tahun ajaran itu. Pengelolaan capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhirnya. Capaian tujuan pembelajaran peserta didik menjadi bahan yang diolah menjadi nilai akhir dalam mata pelajaran dalam kurun waktu pelaporan. Biasanya 1 semester, Bapak Ibu. Semester. Nah, terus hal yang penting perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu, pendidik tidak mencampur penghitungan hasil asesmen formatif dan sumatif. Karena, nah ini jadi garis bawah Bapak Ibu ya, tidak mencampur perhitungan hasil asesmen sumatif maupun formatif, karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada proses, sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Itu Pak Ibu ya. Yang kita gunakan adalah nilai sumatif saja. Nah, contoh-contoh bentuk pelaporan identitas ini kan sudah Pak Ibu sudah punya format rapor masing-masing. Silakan nanti disesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Apa saja isinya? Identitas peserta didik pasti sudah isi, nama satuan pendidikan pasti isi, kelas, semester, mata pelajaran itu pasti sudah isi Pak Ibu. Nilai, nah dari nilai angka ada yang deskripsi juga, ada juga catatan guru, presensinya, dan kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk pelaporan selain rapor seandainya ada pelaporan selain rapor itu berarti ada portofolio, ada diskusi konferen, skill paspor maupun pameran karya. Nah itu juga bentuk pelaporan lain selain rapor. Nah topik yang terakhir barulah kita melakukan refleksi dan tindak lanjut Bapak Ibu. Nah apa refleksi yang kita bisa lakukan? Nah saya menulisnya ada 4 Bapak Ibu ya, ada 4 yang harus dilakukan ya. Ada refleksi diri, ada refleksi sesama pendidik, ada refleksi kepala sekolah, dan ada refleksi peserta didik ya. Kalau refleksi diri ada 7 jenis gitu. Ada 7 jenis refleksi diri Bapak Ibu. Apa tujuan saya mengajar di semester ini atau tahun ini? Nah, kita list gitu. Terus apa yang saya sukai dari proses belajar mengajar tahun ini? Apa yang saya suka di tahun ini? Yang berikutnya aspek atau hal dalam pengajaran dan asesmen yang berhasil. Apa yang sudah berhasil selama ini? Yang berikutnya aspek atau hal apa pengajaran dan asesmen yang perlu ditingkatkan. Apa yang perlu kita tingkatkan lagi di tahun berikutnya, dan apa yang perlu saya lakukan tahun ini agar lebih baik tahun depan. Jadi saya refleksi diri. Apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi di semester ini? Bagaimana cara kita menghadapi? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan refleksi diri yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang kedua, sesama pendidik. Kita berdiskusi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mengamati proses pelaksanaan pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah sehingga Bapak Ibu tidak ada lagi mengerumpinya film Korea di sekolah kalau sesama pendidik, tapi kita melakukan refleksi Bapak Ibu ya. Nah berikutnya refleksi kepala sekolah membangun budaya reflektif untuk mendorong terjadinya refleksi.
memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memberikan masukan, saran, dan keteladanan kepada pendidik. Nah, sedangkan untuk refleksi oleh peserta didik itu bertujuan untuk membangun kemandiriannya anak-anak, membangun budaya transparansinya, membangun suasana pembelajaran yang partisipasif, dan melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Nah, kegiatan refleksi ini wajib dilakukan di setiap akhir kegiatan yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Inilah roh dari kurikulum Merdeka, yaitu kegiatan refleksi wajib kita lakukan, sehingga di tahun berikutnya lebih baik lagi daripada tahun ini. Ini Bapak Ibu terkait dengan paparan dari pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin ada sesi diskusi, saya persilahkan. Terus. Baik, demikianlah. Sudah masuk Bu. Baik, demikianlah penyampaian dari narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Iwayan Sumandia, SPD, MPD. Sebelumnya diinformasikan kepada seluruh peserta webinar hari ini untuk mengisi presensi pada kolom chat. Kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 2 sesi tanya jawab dengan satu sesi maksimal 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan apabila ada hal yang kurang jelas. Silakan. Kepada Bapak Ida Bagus BPD Yoga Mandita, kami persilakan. Sekali lagi untuk Bapak Ida Bagus untuk BPD Yoga Mandita, kami persilakan dan silakan mengaktifkan kamera. Selanjutnya, oke, Bapak Ida Bagus untuk BPD Yoga Mandita sudah bisa terhubung. Mohon diaktifkan mikrofonnya, Bapak. Baik, sudah, Bapak Bagus sudah ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Kucing. Yaitu seperti dan mungkin juga yang sudah itu bertanya mengenai ekspedisi penyelidik yang pertama yang saya sendiri saya lakukan. Maka diferensiasi dan definisi dari mana langkah awal setelah itu tidak bisa anggarannya di diskusi, maka kita harus menentukan dulu minat dari sebab bersikap dia. Mungkin itu yang ingin saya katakan. Sekali lagi terima kasih atas waktu.
Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Edi Bagus untuk video gapan kita mengenai langkah awal guru agar bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kepada Bapak narasumber kami persilakan untuk Oke. Nih, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ida Bagus Putu Yoga Pinpanandita ya. Nah, luar biasa. Nah, langkah pertama, langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan di dalam merancang pembelajaran diferensiasi yaitu melakukan pemetaan awal. Nah, asesmen awal terkait dengan pembelajaran. Pertama bisa kalau kita melihat dari konten atau materi pembelajaran bisa dilakukan. Seperti contohnya tadi, kita lihat di konten dulu nih, contoh dari konten. Kita yang share screen ulang Bapak Ibu. Nah, sampun terlihat nih. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran diferensiasi. Nah, dalam contoh ini mereka atau teman pendidik-pendidik yang lain itu melakukan pemetaan terhadap konten pelajaran atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Pemetaan yang dilakukan seberapa banyak anak-anak didik kita yang sudah memahami, misalnya mereka ingin mengajarkan konsep keliling atau menghitung keliling bangun datar. Dilakukanlah pemetaan secara sederhana ataupun tes awal. Ternyata ditemukan hasil bahwa mayoritas peserta didik memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling. Ada beberapa anak-anak yang sudah memahami dan ada juga beberapa anak-anak yang memahami sudah memahami konsep keliling tapi belum lancar. Langkah berikutnya bahkan ada beberapa anak-anak yang sama sekali belum memahami. Nah, ini kan 3 perbedaan yang ditemukan. Untuk anak-anak yang mayoritas telah memahami itu diberikan perlakuan seperti ini. Mengerjakan soal langsung, belajar secara mandiri, diberikan permasalahan yang kontekstual dan lain sebagainya. Itu anak-anak yang mayoritas. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang sudah memahami tapi belum lancar dan anak-anak yang belum memahami itu dilakukan pendampingan secara khusus. Baik itu dijelaskan terlebih dahulu baru diberikan latihan. Nah, itu dari segi konten diferensiasi diferensiasi materi pembelajarannya. Nah, misalnya kalau yang lain, dilakukan pemetaan awal terkait dengan gaya belajarnya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari gaya belajar, ada anak-anak yang memang ingin memerlukan bantuan atau lebih senang belajar dengan guru. Ada juga anak-anak kita yang lebih senang belajar dengan temannya. Nah, itu mungkinnya kita lakukan pemetaan. Nah, itu dari gaya belajar. Terus kita bisa lakukan pemetaan awal atau asesmen awal dari minat belajar. Minat belajar kan ada banyak Bapak Ibu. Misalnya ada anak-anak kita yang minat belajarnya menonton video. Berarti kita fasilitasi mereka untuk menonton video. Dan ada juga anak-anak kita minat belajarnya membaca. Berarti kita berikan suatu bacaan atau permasalahan yang ada di bacaan tersebut. Kita berikan studi kasus. Ada juga anak-anak kita yang saya senang belajarnya kelompok gitu, dan lain sebagainya. Itulah yang kita fasilitasi. Kita mulai dari hal yang sederhana Pak Ibu. Kalau pembelajaran diferensiasi itu kita tidak bisa langsung wah gitu. Setiap anak harus difasilitasi, anak A, B, C, D, dan E. Harapannya seperti itu, harapannya seperti itu. Nah, tapi kita mulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil dulu. Kita fasilitasi minat belajarnya mereka. Berarti ada anak-anak yang memang suka nonton video. Pasti Pak Ibu sudah lakukan. Bapak Ibu berikan tayangan video. Setelah itu kita ajak menganalisis video tersebut. Tapi tujuan pembelajarannya harus tercapai juga. Dan kadang-kadang pasti Bapak Ibu sudah lakukan juga. Anak-anak yang sudah pinter ini gitu, atau anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan, pasti kita libatkan membantu teman-temannya yang lain yang belum bisa menyelesaikan permasalahan. Itu saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan hal itu di dalam kelas. Namun kita hanya belum tahu ini sudah berdiferensiasi apa belum. Dan ternyata setelah kita mendengar topik ini, itu sudah berdiferensiasi. Itu hal sederhana saja. Tidak usahlah muluk-muluk dulu harus setiap ini ada 40 anak di SMA. Ke-40-nya harus kita perlakukan. Ya, harapnya seperti itu ke depan gitu. Tapi mulai bertahap
mulai bertahap gitu, hal yang kecil dulu, melibatkan anak-anak yang sudah mahir untuk membantu anak-anak yang belum mahir. Itu juga sudah berdiferensiasi, karena ada beberapa anak-anak yang memang memerlukan bantuan dari temannya. Lebih enak dia belajar dengan temannya daripada dengan gurunya gitu misalnya. Itu kita fasilitasi. Oke, itu mungkin Pak udah bagus. Jadi langkah awalnya kita memetakan kesiapannya dulu. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, baik itu melalui diskusi atau melalui penyebaran angket gitu. Angketnya pertanyaannya sederhana saja, jangan yang susah-susah gitu nih, atau jangan yang ribet-ribet, yang sederhana saja. Nih, itu Bu Wiwit jawaban dari saya. Baik, terima kasih jawaban dari Bapak Wayan Sunandyo. Selanjutnya, untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan mengenai topik webinar kita hari ini, kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Baik Bapak, sepertinya materi yang Bapak sampaikan sudah cukup jelas, jadi tidak ada yang memberikan pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak? Ya, baik, terima kasih. Ini kalem-kalem pesertanya Pak Ibu. Artinya sudah menguasai. Saya yakin pasti sudah menguasai. Nah, dalam kegiatan ini mungkin hanya ingin menambah relasi, menambah teman-teman, atau yang paling penting mendapatkan sertifikat. Itu pentingnya Pak Ibu ya. Karena kan itu yang dituntut sekarang Pak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi maupun asesmen ke depan, saya berharap kepada Bapak Ibu mulai dari hal yang kecil dulu Pak Ibu nih, mulai dari hal yang sederhana saja dulu, bertahap sehingga level kita berada di level mahir. Nah, karena itulah yang sekarang Pak Ibu, ada yang level awal, ada yang level berkembang, ada yang level siap, ada yang level mahir gitu. Nah, ini kan ada 4 level Pak Ibu ya. Itu kami kemarin di BDP Provinsi Bali melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Ternyata dari hasil pemetaan tersebut banyak sekolah gitu nih, banyak sekolah atau sama hampir semua lemahnya di pembelajaran berdiferensiasi asesmen. Itu saja lemahnya. Kalau dari segi kurikulum, dari segi proyek itu sudah luar biasa. Lemahnya kami data kemarin bersama BDP Provinsi Bali, kebetulan saya ditugaskan juga oleh BDP. Lemahnya ada di pembelajaran dan asesmen. Dan isunya Bapak Ibu, mudah-mudahan cepat keluar suratnya, akan dipanggil bertahap gitu untuk melakukan diklat atau pendampingan terkait dengan kurikulum, pelaksanaan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan yang non sekolah penggerak maupun non sekolah PK itu Pak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain, di diklat-diklat yang lain seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya selaku narasumber, bukan narasumber ya, fasilitator. Izin Bapak, mohon maaf. Ya. Ternyata di sini ada pertanyaan di kolom chat. Oh iya, boleh silakan. Dari Bapak Muhammad Saifuddin Sukri dari SMK Negeri 3 Tabanan. Izin bertanya, bagaimana menerapkan asesmen yang efektif untuk siswa yang ada di sekolah kejuruan yang mana mereka lebih mengutamakan praktik dibandingkan dengan teori di kelas, mengingat kita sebagai guru mata buku. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saifuddin. Nah, ini juga
menjadi problematika saya terdahulu gitu waktu mengajar di SMK. Karena 10 tahun juga ikut mengajar di SMK Pak Muhammad. Memang benar ya, anak-anak lebih, kalau anak SMK Bapak Ibu, lebih berfokus kepada vokasinya atau program studi apa jurusannya masing-masing. Misalnya boga, dia lebih memilih pelajaran boga itu ketimbang pelajaran yang lain, karena kebetulan saya belajar matematika. Nah, disinilah kami waktu itu, karena disertasi S3 saya juga mengangkat ini, Bapak Ibu, mengangkat bagaimana kaitannya pelajaran matematika dengan pelajaran vokasi. Nah, di sini kami melakukan kolaborasi dengan guru vokasi atau dengan guru jurusannya masing-masing. Nah, kemarin kami mengangkatnya di